Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, Sobat Tani, berjumpa lagi dengan saya Rismianto Aris di channel Agro Tetris Indonesia. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini harga komoditas tanaman cabai sekarang lagi bagus-bagusnya. Khusus untuk di wilayah saya sekarang dalam minggu ini aja sudah di atas 40.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga teman-teman khususnya petani atau sobat tani cabai itu hasilnya selalu melimpah. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara aplikasi penyemprotan lewat daun atau lewat foliar ya. Jadi apa-apa aja di cabai di usia ini atau fase vegetatif ini, penggunaannya serta dosisnya, dan apa-apa aja yang harus kita aplikasikan. Oke teman-teman, habis ini kita lihat ya, yuk. Nah teman-teman, nah ini resepnya untuk aplikasi penyemprotannya. Jadi saya sekarang itu merekomendasikan tanaman cabai ini karena di fase vegetatif. Jadi penyemprotannya itu masih menggunakan namanya Vitoflex. Nah, Vitoflex ini adalah unsur hara mikro. Nah, mikro ini dibutuhkan dalam jumlah memang yang sedikit ya teman-teman. Tapi mikro ini dibutuhkan untuk tanaman cabai ini supaya dia pucuknya itu tumbuh yang baru, kemudian bisa memacu namanya pembentukan bunga. Jadi mikro ini di unsur haranya ada mangan, ada besi, ada Cu, molybdenum, zinc, dan boron. Jadi Vitoflex ini bisa diaplikasikan bersamaan dengan pestisida dan insektisida yang teman-teman gunakan ya. Nah, jadi ini penggunaannya berapa teman-teman? Untuk penggunaannya, untuk 15 liter air itu gunakan 1 saset. Nah, 1 saset ini Vitoflex ini dicampur dengan fungisida dan insektisida. Nah, selain itu teman-teman, ini kita bawa namanya Merauke MKP. Jadi Merauke MKP ini adalah unsur hara, fosfat, dan kalium. Dimana fosfat itu untuk merangsang namanya pembentukan bunga. Jadi kalau teman-teman ingin bunga cabenya banyak, kita posirkan namanya fosfat. Nah, fosfat itu selain untuk perakaran juga bisa untuk namanya merangsang pembentukan bunga. Jadi nanti kita melihat usianya vegetatif ini tapi bunganya sudah mulai banyak ini teman-teman. Nah, berapa sih penggunaan Merauke MKP ini? Penggunaannya 4-5 sendok per tangki teman-teman. Jadi ini digunakan 4-5 sendok per tangki, juga dicampurkan dengan Vitoflex. Nah, ini selalu kita iringin teman-teman supaya dari hasil kombinasi dari mikro dan fosfat itu seimbang. Nah, fosfatnya itu ada sekitar 52% dan kaliumnya ada 34%. Sehingga kalau fosfat dan kalium kita berikan dengan bersamaan, jadi fosfat untuk merangsang pembentukan bunga, kemudian kaliumnya ini untuk membesarkan namanya tuh buah. Jadi buah cabai itu nanti dia akan panjang karena dia diiringi dengan kalium. Tapi di fase vegetatif ini kita butuhnya fosfat. Jadi fosfat itu kita banyakkan dulu teman-teman supaya bunganya itu banyak. Nah ya teman-teman ya. Nah, selain itu untuk penghijauan daun supaya daunnya pekat hijau, kita selalu rekomendasikan itu MAKS teman-teman ya. Jadi ini ada MAKS. MAKS ini adalah magnesium sulfur, di mana magnesium sulfur ini untuk membantu proses zat penghijauan atau timbulnya zat klorofil teman-teman. Jadi kalau supaya daunnya hijau pekat, kemudian pucuknya itu segar, selalu kita gunakan MAKS. Ini berapa penggunaan MAKS-nya?
Maes itu juga boleh 3-4 sendok per tangki. Nah, ketiga ini teman-teman ya, ini Vitoflex, kemudian Maes, ada Merauke MKP itu boleh dicampur dengan fungisida, insektisida yang teman-teman biasa gunakan. Ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini kan sekarang lagi musimnya musim kemarau atau tidak adanya hujan teman-teman. Jadi supaya tanaman kita itu tetap segar, kemudian tetap efektif cara penyerapannya unsur hara fosfat, terus magnesium, sulfur, serta mikro, kita ada namanya tambahkan lagi itu namanya amino asid teman-teman. Nah, amino asid ini untuk mencegah adanya tanaman tuh stres. Jadi amino ini selain kita berikan namanya unsur hara MKP, kemudian Vitoflex dan Maes, kita tambahkan amino ini supaya cara kerjanya atau cara penyerapan unsur hara itu lebih cepat. Jadi kalau kita kasihkan amino ini teman-teman ya, tanaman memang tidak gampang stres teman-teman. Jadi amino itu diaplikasikan dengan bolehlah dengan pestisida dan insektisida yang teman-teman gunakan juga. Nah ini ya, ini bentuknya seperti terasi teman-teman. Dan ini amino ini dari Merauke-nya ini belum dibikin seperti mereknya, tapi ini amino ini kita rekomendasikan untuk tanaman cabai supaya tidak gampang stres. Nah, amino ini selain bisa mempercepat cara kerjanya seperti fosfat, kalium, magnesium, dan ini bisa memacu batang tuh atau tunas-tunas tuh akan lebih cepat. Nah, oke teman-teman, setelah ini kita akan melihat keliling-keliling cabenya ini supaya teman-teman lebih real ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Nah ini teman-teman yang tadi saya ceritakan, karena penggunaan MKP dan Maes itu daunnya itu hijau pekat gini teman-teman, biarpun dia di musimnya musim kemarau teman-teman. Nah ini bunganya juga rapat, jadi bunganya itu ada sampai dua ini ya teman-teman. Di sini ini bunga juga. Nah, selain dari penggunaan yang tadi saya jelaskan teman-teman. Nah, ini daunnya ini hijau pekat ini teman-teman ya. Nah, jadi usianya ini baru di fase vegetatif. Kalau khusus untuk dataran tinggi, usianya baru mendekatin 4 bulanan. Nah, ini kita ke sana ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman lihat ya, ini tanahnya sampai kering nih teman-teman, karena beberapa minggu ini khususnya wilayah lahan panjang tidak ada hujan. Nah ini ya. Nah ini, kalau teman-teman lihat di sana itu juga usianya sama, tapi di bawah itu agak kekurangan unsur hara nitrogen teman-teman ya. Jadi warna daunnya itu tidak hijau pekat teman-teman. Nah karena itu nanti kita akan rekomendasikan agak dibanyakan nitrogennya. Jadi selain penyemprotan tadi seperti Merauke MKP, Maes dan Vitoflex, nanti sebulan sekali kita aplikasikan pupuk yang nitrogen tinggi. Boleh pakai NPK Sprinter 20/10 atau NPK Mutiara ditambah Merauke Kalitnya. Jadi supaya dia
cepat menyusul teman-temannya ini supaya hijaunya hijau pekat seperti ini teman-teman ya. Oke, kita balik lagi sana teman-teman ya. Nah teman-teman, karena dia musimnya agak kemarau, jadi ada daun di dalam ini kan, ini ada kuning nih teman-teman ya. Ini selain dari faktor kekurangan unsur hara kalium, ini mintaknya sih memang betul-betul air nih. Jadi kalau airnya ada, ini akan normal lagi nih teman-teman. Jadi tanaman cabai ini kalau dia kekurangan unsur hara atau kekurangan dari air, dia akan memperlihatkan dia di daun teman-teman. Jadi kalau daunnya nggak kekuning-kuningan itu, nah berarti kita harus kasih dia makanan atau yang dia perlukan teman-teman. Nah alhamdulillah teman-teman ya, pada kemarau ini yang namanya tampuk kuning atau namanya rontok bunga itu alhamdulillah nggak ada teman-teman. Karena ini unsur haranya kita hapuskan lewat penyemprotannya seperti tadi itu teman yang saya jelaskan teman-teman. Nah, oke teman-teman, sambil kita mereview tanaman cabai ini, jangan lupa like dan subscribe channel Agrotetris Indonesia ya teman-teman ya. Nah, supaya channel ini dukung terus supaya cepat berkembang teman-teman. Nah ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi besok sebulan lagi kita review lagi tentang tanaman cabai ini teman-teman. Jadi biar teman-teman tuh melihat atau mengikuti perkembangan tanaman ini. Oke teman-teman. Nah teman-teman, setelah tadi kita melihat dan berkeliling-keliling tanaman cabai ini, jadi kesimpulan pada kesempatan kali ini bahwa tanaman cabai itu memerlukan asupannya itu makanan ya. Itu aplikasinya itu selain dari penyemprotan dibantu dengan Merauke MKP, Maes dan Vitoflex ini serta amino asid. Jadi usahakan setiap paling lambat sebulan sekali itu aplikasi pemupukan suap teman-teman atau susulan. Jadi nanti ikutin terus perkembangan tanaman ini. Semoga kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Nah jangan lupa like dan subscribe channel Agrotetris Indonesia. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panen.